Al-Fatihah. Keputusan Basul Masail Rebu 1 Jumatul Ula 1445 Hijriah 15 November 2023 Masehi. Masalah kalau ada mushaf Al-Quran terkena najis. Ada seseorang santri, sebut saja namanya Ahmad, dia memiliki satu mushaf Al-Quran yang mana ini tambahan. Suatu hari Al-Quran tersebut terkena kencing kucing, maka yang mana jika dibasuh dengan air akan menyebabkan tulisannya hilang bahkan rusak. Pertanyaan, apa yang harus dilakukan oleh Ahmad terhadap mushafnya sebagaimana kondisi di atas? Jawabnya, apabila najisnya mengenai tulisan Al-Quran, maka wajib membasuhnya walaupun menyebabkan tulisannya tersebut menjadi rusak atau Qurannya rusak. Dan jika tidak mengenai tulisan Al-Quran, maka tidak wajib membasuhnya. Dan jika tidak mengenai tulisan Al-Quran, maka tidak wajib membasuhnya. Pamannya kena pinggir-pinggirnya saja. Kan ada pinggirannya itu kan, ada pinggiran. Kalau sampai kena ke huruf-hurufnya, itu wajib dibaca. Tapi kalau ke pinggir-pinggirannya itu, yang tidak ada tulisannya itu tidak wajib membasuhnya. Dan sebetulnya membasuh itu kan tidak harus digosok-gosok pakai batu atau pakai sikat kan. Nah itu, jadi sebetulnya kalau membasuh kertas itu mungkin kitab-kitabmu atau bukumu yang kena najis masih bisa juga dibasuh mungkin dengan cara hilangkan dulu ainnya itu. Hilangkan dulu dengan ditempeli kertas tisu basah, tarik lagi itu sampai hilang bahu, warna semuanya hilang udah. Nanti disiram 1 kali siraman aja, seret itu biarkan aja, jangan disentuh. Itu nanti sudah bersih. Nah, jadi sehingga kalau buatlah najis hukmi dulu, setelah itu disiram 1 siraman udah selesai. Dan itu tidak merusakkan tulisan. Jangan digosok-gosok pakai sikat atau pakai batu yang malah hancur lah. Ada caranya gitu loh, ada bisa dibuat dulu menjadi najis hukmi. Sekarang mengambil upah dalam penggalangan dana, ini sebetulnya. Maraknya bencana alam akhir-akhir ini seperti gempa bumi, tanah longsor dan tsunami membuat beberapa orang berketuk hatinya untuk menggalang dana dalam rangka membantu warga yang ditimpa musibah tersebut, sehingga banyak sekali suasana-suasana penggalangan dana yang kita saksikan di lampu merah, terminal, pasar, dan lain-lain. Lambat laun pekerjaan mulia ini digunakan sebagai lahan juga untuk mendapat pendapatan uang, yakni dari dana yang sudah terkumpul, maka 10%-nya untuk pihak yang menggalang dana. Pertanyaan, bagaimana hukumnya mengambil upah dari penggalangan dana sebagaimana kasus di atas? Diperinci, jika dia adalah orang kaya, maksudnya memiliki harta yang cukup untuk makan dirinya beserta keluarganya yang ia tanggung hari itu, maka tidak boleh mengambil sedikit pun. Jika dia orang miskin, orang yang tidak seperti di atas, maka ia boleh mengambil. Pertanyaan B, jika diperbolehkan, berapa persenkah yang boleh mereka ambil? Ia boleh mengambil yang paling sedikit antara upah umum. Di antara upah-upah umum itu mana yang paling sedikit, itulah dia yang boleh mengambil itu. Atau nafkahnya, yaitu biaya untuk makan dirinya dan keluarganya hari itu. Menginjak sandal orang lain dengan sandal hingga kotor. Kadang-kadang itu karena
tertumpuk-tumpuk banyak itu, pengennya di sandalnya ditaruh di soft awal, walaupun orangnya soft akhir, itu nginjek sandal yang sudah datang duluan itu. Nah itu gimana ini? Bagaimana hukum menginjak sandal orang lain dengan sandal di halaman masjid sehingga menjadikan sandal orang tersebut kotor? Jawabnya haram, karena termasuk hal yang menyakitkan orang Islam. Tentu saja orang tidak mau sandalnya diinjak-injak dengan sandalmu. Kan sandalmu sendiri belum tentu itu juga suci. Habis nginjak kletong, ya, kemudian kamu injek-injekan di sandal temenmu, repot kan? Bisa jadi seperti itu. Kolektor batu akik. Zaid adalah seorang kolektor batu cincin atau akik. Untuk mengumpulkan koleksinya terkadang ia membeli yang sudah jadi dan terkadang langsung mencari di sungai-sungai atau gunung. Suatu hari dalam rangka mencari batu akik ia singgah di suatu masjid melaksanakan sholat berjamaah bersamaan dengan orang tempatan di sana. Setelah sholat tiba-tiba dia melihat di tanah masjid ada satu batu yang cocok dijadikan batu cincin. Ia pun mengambil dan membawanya pulang. Sesampai di rumah batu dicetak, dibentuk jadi batu cincin dan dijual dengan harga 50 juta rupiah. Mungkin. Pertanyaan, bagaimana hukum perbuatan tersebut? Perbuatan tersebut termasuk kategori ghasab dan termasuk dosa besar. Mengambil barang masjid, tanah masjid. Terus jika harus mengganti, berapakah harga yang harus diganti oleh Zaid? Hukum jual beli atau batu akiknya tidak sah. Hukum jual beli batu akiknya tidak sah karena bukan milik dia, sehingga tidak terjadi perpindahan hak milik. Maka uang pembeli harus dikembalikan. Dan cincin harus dikembalikan pula kepada masjid. Dan pekerjaan Zidan yaitu pekerjaan Zaid yaitu membentuk cincin tadi itu tidak berhak mendapatkan upah. Ini salah itu ya yang mengkos itu. Dan pekerjaan Zaid dengan membentuk batu menjadi cincin tadi itu tidak berhak mendapatkan upah. Orang yang mengghasab milik orang lain, maka ia akan terus berdosa. Orang yang mengghasab milik orang lain, maka ia akan terus berdosa. Nah, hati-hati ya. Sampai ia mengembalikannya kepada pemiliknya. Jadi ini satu dosa yang besar yang kadang-kadang kita ini anggap perkara kecil. Ambil gitu saja, sandal siapa enggak tahu, sepeda siapa enggak tahu, ambil itu saja. Enggak dikembalikan, kalau sudah capek geletak nih dari Trangkil dibawa ke utara, sampai utara lepas sana sepedanya, nanti dari utara ambil sepeda lain dibawa ke Trangkil, nanti ambil dari Trangkil dibawa lagi ke sana Poh Telu lepas bawa sepeda baru lagi dari Poh Telu bawa ke pusat. Astagfirullahaladzim. Terus piye gitu ya, sandal, sepeda, macam-macam itu. Urus saya sama Allah gimana? Ya sama Allah itu mudah lah. Jadi kalau sama makhluk itu loh susah loh urusan dengan anak Adam itu. Ini kalau nggak ngerti itu, makanya itu harus kamu ganti itu, saya sama diganti, siap? Berarti kamu tukang gosok semuanya. Siap. Kembalikan. Bahaya itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad
اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح سيدنا محمد ألف بين قلوبهم أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم أحسن سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين